Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Tengah Minggu pada hari ini. Firman Tuhan untuk Renungan Tengah Minggu, hari ini saya beri judul Menjadi Bijaksana. Kenapa kita hari-hari ini perlu menjadi orang yang bijaksana? Karena firman Tuhan katakan kepada kita bahwa orang yang bijaksana itu ketika ada hujan, ada banjir, dan angin melanda kehidupannya, dikatakan orang yang bijaksana rumahnya akan tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi ketika tidak menjadi orang yang bijaksana, melainkan menjadi orang yang bodoh, dikatakan akan ada hujan, banjir, dan angin akan melanda rumah kehidupannya. Tetapi kalau orang bodoh, dikatakan rumahnya akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita perlu di hari-hari terakhir ini yang dikatakan akan ada masa yang sukar, kita perlu belajar terus-menerus bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, kita akan melihat salah satu hal bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16, saya akan bacakan dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, gunakan waktu yang engkau miliki di bumi ini dengan bijak, karena hari-hari ini sedang dipenuhi dengan kejahatan. 16, karena itu jangan menjadi tidak bijaksana, tetapi pahamilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, firman Tuhan berkata, gunakan waktu yang engkau miliki di bumi ini dengan bijak. Jadi kita bisa menjadi orang yang bijaksana ketika kita menggunakan waktu kita yang kita miliki selama kita ada di bumi ini dengan bijak. Dengan bijak dijelaskan oleh salah satu terjemah, dikatakan dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi melakukan yang terbaik, dan itu adalah ketika kita ada di bumi ini. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, yaitu ketika kita di bumi ini melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita mau belajar menjadi orang bijaksana, kita diberi tuntunan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bagaimana menjadi orang yang bijaksana dari kehidupan orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu kepada Raja Salomo. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 24. Di sana dikatakan orang bijak selalu memikirkan yang berguna untuk dilakukan di sini dan sekarang. Orang bodoh selalu memimpikan tempat yang jauh. Saya baca dari terjemahan yang lain juga, di sana dikatakan orang yang memiliki akal sehat memutuskan untuk melakukan apa yang bijaksana, tetapi orang bodoh selalu berpikir tentang banyak hal yang berbeda dan tidak pernah memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Menurut Amsal, menurut Salomo, orang yang paling bijaksana di muka bumi ini yang pernah hidup, di sana dikatakan orang bijaksana itu dia selalu memikirkan dan memutuskan untuk melakukan apa yang berguna untuk dapat dilakukan. Dan orang yang bijaksana itu selalu memikirkan dan memutuskan apa yang dapat dilakukan di sini. Sama seperti Paulus tadi katakan, di bumi ini lakukan yang terbaik. Jadi ketika kita dikatakan mau jadi bijaksana, itu lakukan apa yang dapat dilakukan di sini. Bukan nanti waktu sudah mati, bukan. Tapi di sini, di bumi ini. Dan orang bijaksana, kata Raja Salomo, selalu memikirkan dan memutuskan apa yang dapat dilakukan sekarang ini. Jadi orang bijaksana
itu adalah orang yang selalu memikirkan, tetapi kemudian bukan cuma berhenti di berpikir, tapi kemudian mereka mengambil satu keputusan untuk melakukan yang berguna di sini dan sekarang. Jadi kalau kita mau jadi orang bijaksana, pikirkan, kemudian ambil keputusan untuk melakukan apa yang berguna. Lakukannya di mana? Di sini. Ketika kita diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Kapan waktunya? Sekarang. Sekarang. Nah, itu akan membuat kita hari demi hari menjadi orang yang semakin bijaksana. Ada banyak orang mungkin sudah melakukan, tetapi banyak orang melakukan ternyata hari-hari ini hal-hal yang tidak berguna. Itu tidak akan membawa kepada kebijaksanaan. Sibuk setiap hari di bumi ini, melakukannya sekarang, tetapi yang dilakukan tidak adalah hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita mau bijak, lakukan hal-hal yang berguna. Selama kita diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, dan lakukan itu sekarang. Nah, kembali kepada Amsal tadi. Bagaimana dengan orang bodoh? Orang bodoh dikatakan selalu pikirannya itu sebaliknya, yang bertentangan, yang berbeda. Yaitu apa? Dikatakan mereka selalu memimpikan tempat yang jauh. Mimpi itu merupakan satu hal yang tidak real, tidak nyata. Orang bodoh itu selalu berpikir yang tidak nyata. Pikirannya adalah apa? Seandainya saya begini, seandainya saya jadi ini, seandainya saya tidak hidup seperti ini, seandainya, dan seandainya. Dan dikatakan memimpikan tempat yang jauh. Tempat yang jauh itu adalah tempat yang saat ini tidak ada di depan mata, atau yang di luar jangkauan kita saat ini. Jadi orang bodoh itu selalu berpikir apa? Nanti, kelak kalau saya ada di sana, saya akan mengerjakan ini. Kelak kalau saya tinggal di sana, kalau saya diberi kesempatan ada di tempat yang sana, bukan di sini, di sana. Dan akhirnya dikatakan orang bodoh itu selalu pikirannya apa? Nanti, kelak. Pikirannya apa? Seandainya, jika, nanti, kelak. Dan firman Tuhan katakan, ketika orang bodoh banyak berpikir sampai seandainya, nanti, kelak, maka bisa ditebak dia tidak akan pernah melakukan apa-apa. Nah, orang bodoh itu selalu berhenti hanya sampai pada taraf berpikir dan tidak pernah mengambil keputusan, tidak pernah mengeksekusi sesuatu apapun. Dia hanya berpikir tadi seandainya, jika, kelak, nanti. Tetapi tidak pernah ada tindakan yang dilakukan sekarang. Dan sampai akhir pun mereka tidak akan pernah mengambil keputusan apa-apa. Tidak pernah melakukan apa-apa. Firman Tuhan memang mengajarkan kepada kita untuk kita berani bermimpi. Bahkan mimpi besar. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berjuang, bekerja keras, sehingga mimpi-mimpi itu boleh menjadi kenyataan. Ironisnya, banyak orang pandai sekali dalam bermimpi, tetapi mereka tidak pernah bangun dari tidurnya untuk mewujudkan impiannya. Jadi sampai akhir pun yang namanya mimpi itu tinggal jauh sampai akhir hanya sebatas mimpi belaka. Tidak pernah menjadi sesuatu yang real, yang menjadi kenyataan. Karena apa? Karena mereka hanya pandai bermimpi, tetapi tidak pandai untuk mewujudkannya. Nah, biarlah itu dijauhkan dari kehidupan kita. Kita diajar hari-hari terakhir untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, kalau kita lihat bagaimana sekarang supaya kita melakukan yang berguna, yang dilakukan
di sini selama kita hidup di bumi ini, dan kapan kita melakukannya? Sekarang. Di dalam Pengkhotbah, masih dari Raja Salomo, orang yang paling bijaksana, di sana dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, kerjakan dengan segenap energimu, lakukan yang terbaik sedapat mungkin. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pada satu titik, semua orang itu akan mengalami kematian. Dan di tempat di dunia orang mati, di sana dikatakan itu tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dilakukan. Di tempat di dunia orang mati, bahkan orang tidak bisa membuat rencana. Di dunia orang mati tidak dibutuhkan lagi bagaimana menjadi orang bijaksana atau menjadi orang yang berhikmat. Jadi firman Tuhan tadi ajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi orang bijaksana, lakukan yang berguna. Di mana? Di bumi ini. Kapan waktunya? Sekarang. Bagaimana cara melakukannya? Salomo mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan dengan segenap energi yang engkau miliki, kerjakan, lakukan yang terbaik, mumpung masih ada di bumi ini. Jadi saudara, saya berharap ini semua akan menjadi pesan Tuhan bagi kita, sehingga pada hari-hari yang sukar ini, kehidupan kita, rumah kita tidak menjadi roboh, tetapi tetap kuat karena kita didapati Tuhan adalah orang yang bijaksana, yaitu ketika kita menggunakan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang berguna. Dan kita melakukannya, kita ingat, selama kita ada di bumi, kita diberi kesempatan untuk melakukan, untuk bekerja. Dan kapan waktunya? Sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan bilang kelak. Jangan bilang besok-besok. Tapi sekarang. Dan bagaimana kita melakukannya? Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan segenap tenaga. Lakukan dengan segenap kemampuan kita. Dan firman Tuhan berkata, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan janji firman Tuhan, ketika kita didapati sebagai orang yang bijaksana, rumah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dikatakan oleh firman Tuhan akan tetap kokoh. Sekalipun mungkin ada hujan, ada banjir, bahkan mungkin ada angin melanda, tetapi rumah itu tetap kokoh karena didapati sebagai orang yang bijak. Amin. Jadilah bijak. Tuhan Yesus